Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Detak Kepri dan berjumpa lagi di segmen Bincang Siang atau Bising. Kali ini segmen Bincang Siang kali ini bersama dengan narasumber Miss Satyani Jendra selaku founder dari Kokoro Musik Batam. Halo Miss, Halo, kita tos dulu dong. tos dulu, Oke, iya. ini wajahnya terlalu berseri-seri sekali ya, luar biasa. Miss, ini sebelum kita ngobrol panjang terkait dengan Kokoro Musik yang sudah hadir di Kota Batam, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Hai anak-anak dan teman-teman dan murid-murid, ini Miss Satyani. Iya. Salam kenal. Tapi ini udah pasti murid-muridnya sedang nonton ya? Sebagian mungkin, sebagian sedang bersekolah, mungkin belum. Wah, oke, luar biasa. Oke, Miss, ini Kokoro Musik sudah hadir sejak kapan nih di Batam? Kokoro Musik hadir di Batam sejak bulan Juli. Kebetulan kita baru mengadakan grand opening 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya, 2 Kemudian hari yang langsung lalu. tampil di Batam TV. Iya, Oke, terima luar biasa. kasih. Jadi sejak pertama dibuka sampai sejauh ini sudah berapa muridnya, Miss? Muridnya so far ada 20-an anak ya. Sudah ada 20-an anak ya. Padahal bukanya baru beberapa bulan yang lalu ya. Iya, betul. Oke. Karena ya itulah kekuatan ibu-ibu. Kekuatan ibu-ibu luar biasa sekali. Tapi juga banyak sekali anak-anak di zaman sekarang tuh yang hobi musik ya. Betul, Yang mereka tentunya membutuhkan. Dan selain hobi musik juga sekarang kan musik tuh udah part of life ya. Dan itu juga banyak psikolog menyarankan memang anak-anak sebaiknya memang ada belajar musik. Ada belajar musik Karena ya. itu bagus untuk pengendalian emosi. Ya. Terutama anak berkebutuhan khusus. Kebetulan di tempat saya nggak semuanya anak berkebutuhan khusus Mix pastinya. berarti. Kita mix. Tapi saya juga membantu mendidik anak berkebutuhan khusus yang sangat disarankan oleh psikolog. Itu membantu membuat emosi lebih stabil, lebih fokus, mereka lebih tenang. Yang paling penting itu fokus. Oke, Miss, ini sebelum kita lanjutkan nih ya, Oke. apa sih mungkin ada filosofi khusus begitu di balik nama Kokoro Musik? Oh ya, jadi kebetulan saya kan juga Japan train ya, saya juga pernah dilatih di Jepang dan saya sangat menyukai Jepang. Jadi Kokoro itu adalah dari bahasa Jepang sebenarnya. Kokoro itu sendiri artinya hati. Filosofinya adalah saya mengajar dari hati untuk hati. Untuk Nah, hati. Oh, iya, luar kalau dari biasa. hati ke hati baru Pasti akan klop lebih dong. gampang Begitu, menerima begitu ya. iya, betul. Luar biasa ya. Pemirsa jadi tidak bertanya-tanya lagi, Kokoro Musik apaan sih gitu. Udah Iya. tahu ya, ternyata Kokoro itu artinya hati dari bahasa Betul. Jepang. Luar biasa. Oke, ini kan tadi Miss Setiani ya, Miss Yani ya biasanya. Iya, Lebih akrab kadang-kadang dipanggil. dipanggil Miss Satya, kadang-kadang dipanggil Miss Yani, apa aja deh Oke, boleh. Miss Yani deh untuk Batam TV, Miss Yani. Oke, boleh. Oke, ini kan ada mix juga nih untuk anak berkebutuhan khusus, Iya, kemudian juga iya. yang normal nih, apa nih yang membuat Kokoro Musik menjadi tempat les yang dikatakan istimewa begitu, Oke. karena kan terbuka untuk semua kalangan juga Betul, ya? betul. Jadi awalnya sebenarnya saya adalah guru spesialisasi untuk balita. Jadi musik balita ya, musik balita. Lalu kemudian suatu saat saya dapat request, bisa nggak tolong bantuin anak saya yang kebetulan berkebutuhan khusus. Pada saat itu saya dapat murid yang spektrum autis. Nah, saya senang sekali. Saya mendidik, tapi saya melihat ada satu halangan di antara kita. Hati kita belum connect. Hatinya belum menyatu Hati ya? kita belum nyatu. Nah, saya mulai bertanya-tanya, wah tidak bisa, sebagai guru saya bertanggung jawab. Saya harus memahami cara dia berpikir, cara dia belajar. Saya memutuskan kuliah lagi, mengambil spesial edukasi untuk memahami bagaimana cara anak dengan spektrum belajar. Wow. Karena sebenarnya anak berkebutuhan khusus bukan tidak mampu, tetapi cara belajarnya berbeda, reseptornya berbeda. Jadi saya sebagai guru mengubah cara saya mendekati, mengubah saya cara berkomunikasi, mengubah cara saya menyampaikan pelajaran, sehingga dia pun bisa belajar layaknya seperti anak yang tidak berkebutuhan Yes, khusus. anak yang normal ya. Tapi ini apakah dikasih kelas khusus begitu untuk yang berkebutuhan khusus dan yang normal atau seperti apa? Saya mengusahakan mereka tetap sama dalam situasi ruangan kelas yang sama, buku-buku yang sama, jadi kita jangan bedakan. Sebenarnya mereka bukan tidak normal, Yes. hanya saja cara belajarnya berbeda. Jadi dari situ saya belajar bahwa kadang-kadang kan masyarakat suka berpikir, anak berkebutuhan khusus, udahlah, nggak bisa lah, nggak ketolong lah. Salah, bukan. Jadi sebenarnya anak spektrum itu, mereka kebetulan berada di dalam satu spektrum, sehingga reseptor, cara mereka menerima informasi sedikit berbeda dengan kita. Yes. Nah, jadi saya yang harus menyesuaikan bagaimana cara saya menyampaikan supaya anak tersebut bisa belajar. Jadi tidak ada yang berbeda. Saya mengusahakan ruangan kelas tetap sama, buku-buku yang dipakai sama, pelajaran sama. Mereka tetap harus menerima fasilitas yang sama. Jadi mereka juga tidak merasa mereka beda dengan teman-temannya ya betul. begitu. Hanya cara penyampaiannya berbeda. Yes, pastinya. Dan ini Kokoro Musik ini bagaimana sih
Miss bisa mendapatkan ide atau inspirasi seperti ini itu seperti apa? Ya karena kejadian waktu itu, karena dimintain tolong, saya juga merasa bersalah. Aduh, kayaknya saya juga nggak terlalu bisa memahami pikirannya, hatinya nggak connect. Akhirnya setelah saya menyelesaikan kuliah spesial edukasi, saya memutuskan ingin mendirikan sendiri satu tempat sendiri yang bisa membantu melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi itu apakah Miss dari awal itu sendiri mengajar atau mungkin ada dibantu dengan rekan? Untuk saat ini saya sendiri. Masih sendiri, oke. Tapi usia seperti saya boleh bergabung juga di Kokoro Boleh, Musik. tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Siap. Tapi ini memang dikhususkan untuk anak-anak ya begitu? Iya, kebetulan di tempat saya begitu. Oke, luar biasa. Nah, ini ada jenis program musik apa nih yang mungkin ditawarkan oleh Kokoro Musik? Oke, di tempat saya kita menawarkan piano klasik untuk balita dari umur 3,5 tahun. Lalu juga ada piano klasik yang untuk ujian yang mengacu pada standar EBRSM yaitu standar UK, dan juga piano spesial untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, artinya tidak ada perbedaan begitu ya dalam hal Miss sendiri mengajarkan kepada anak-anak yang normal, kemudian juga yang agak sedikit berbeda atau yang disebut istimewa ya? Iya, istimewanya sebenarnya sama, semuanya sama istimewa. Yang berbeda hanya cara saya menyampaikan gitu. Buku semua sama, harus sama, harus sama. Jadi ilmu yang didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus pun sama, harus sama. Tapi apakah sejauh ini Miss sendiri belum ada kesulitan atau seperti apa ketika mengajar? Selama ini berkat Tuhan belum. So far sih belum ya. Belum saya ya, ketemu anak-anak tuh. tapi mungkin karena hatinya sudah connect kali ya seperti kata barangkali Miss ya. tadi. Jadi mereka kita hanya perlu connect dulu. Setelah kita connect, kita pasti nyambung sih. Gitu. Mereka akan memahami apa yang saya maksud, apa yang saya sampaikan, dan mereka bisa belajar. Soalnya kan anak-anak spektrum kan ada yang verbal, ada yang non-verbal ya. Non-verbal kan kurang berbicara. Kita harus memahami sedikit gerak-geriknya, tatapannya, gerakannya, kita harus paham, maksud dia apa. Nah, jadi kita langsung berespon. Jadi gerakan tubuhnya juga Miss sendiri harus dihafal, paham. Jadi paham bukan juga. berarti spektrum pasti caranya begini. Oh, tidak. Jadi murid saya spektrum beda-beda, semuanya pendekatannya beda-beda. Karena walaupun mereka spektrum tidak berarti hanya satu cara. Setiap anak spektrum itu berbeda-beda. Demikian juga dengan anak yang tidak spektrum, anak-anak biasa ya. Pasti beda-beda. Kita saudara kandung aja bisa beda ya. Yes, benar. Nah, itu kembar maksudnya. sekalipun bisa beda ya. Jadi cara kita di tempat saya cara pendekatan metode itu disesuaikan dengan karakter anak. Wow, oke, luar biasa. Tadi Miss juga sudah menyebut pentingnya musik itu ya untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi mungkin orang tua juga bisa bantu dorong. Selain itu peran musik sendiri menurut Miss Yani sendiri seperti apa sih untuk anak-anak di masa pertumbuhan sekarang gitu. Kemudian khusus saat ini Kokoro Musik mengkhususkan usia dari usia berapa? Dari usia 3,5, jadi balita. Jadi saya encourage ya, mendukung orang tua agar memasukkan anak-anak belajar musik di usia dini. Nggak usah khawatir, tangannya kecil apa enggak, ada metodenya. Ada metodenya. Ada metodenya, ada rahasianya. Udah bertemu dengan coach yang luar biasa pastinya ya. Betul, kita dengan menggunakan metode Jepang pasti cocok dengan metode anak Jepang. Asia. Jadi nggak ke Jepang tapi ada menggunakan metode jadi memang cocok untuk anak Asia. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebudayaan juga dan tradisi kan. Jadi pendekatannya juga pas. Tapi ini sejauh ini seperti apa sih pendekatan Miss sendiri ketika mendorong anak-anak itu? Apakah ada pendekatan khusus dengan orang tua atau seperti apa untuk bisa melibatkan anaknya begitu? Betul, kita harus seperti segitiga gitu ya. Ada anak, ada guru, ada murid. Anak, guru, salah. Anak, guru, dan orang tua. Jadi kita harus kerjasama. Jadi saya memberikan ilmu. Anak-anak kan mengulangnya kembali di rumah, saya juga harus ada komunikasi dengan orang tua membantu mendukung kembali di rumah, mengingatkan anak-anak untuk latihan, dan memfasilitasi anak-anak dengan alat musik. Itu udah pasti kan nggak mungkin ya belajar piano misalnya, tapi di rumah tidak ada piano. Jadi artinya di rumah ketika ada piano tuh bisa lebih membantu lagi ya. Tentu. Jadi ketika belajar di Kokoro Musik School, ketika balik lagi ke rumah bisa sambil latihan, bisa diulang kembali. Oke, luar biasa. Nah, ini untuk anak-anak sendiri baik yang normal maupun yang tadi berkebutuhan khusus itu ada ditetapkan tidak ada level gitu, tingkatan gitu? Ada levelnya, dan itu disesuaikan dengan usia tentunya. Disesuaikan dengan usia, levelnya. Kadang-kadang kan ada anak yang datang tuh udah ada backgroundnya. Saya tes dulu, oh ya kamu ternyata udah di level ini ya, kalau gitu kamu pakai buku ini. Jadi saya juga nggak akan maksa, pokoknya semua ulang dari nol. Oh nggak bisa, kan dia udah ada basic. Disesuaikan, kita assess dulu, oh kamu udah di level ini ya udah kamu skip gitu.
Oke, dari Kokoro Musik sendiri tuh ada nggak kira-kira Miss target untuk berapa bulan begitu anak usia sekian ke usia sekian tuh udah pandai begitu untuk dasar misalkan. Ditahan dulu Miss ya, ditahan Oke. dulu jawabannya. Baik. Oke, kita akan kembali setelah jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Lagi nih tadi pertanyaan saya, ada nggak kira-kira dari target dari Kokoro Musik sendiri itu menargetkan anak dari usia sekian ke usia sekian itu dari bulan berapa bulan tuh targetnya sudah bisa misalkan musik dasar atau seperti apa gitu? Target kita minimal 3 bulan mereka bisa memainkan tangan kanan dan mengendalikan tangan kiri. Kita nggak bilang lagu yang panjang-panjang pastinya kan disesuaikan dengan usia, tapi minimal mereka harus bisa mengendalikan motorik halus kanan dan kiri. Oke, luar biasa ya. Artinya tidak ada target yang spesifik begitu ya, tapi Ya, karena kan setiap anak berbeda-beda ya. Kita mau belajar musik itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk jiwa, nggak harus kamu harus begini, kalau kamu nggak begini, kamu tuh berarti jangan, kita jangan membandingkan anak A dengan B, dengan C, dengan D. Jangan, sesuaikan dengan path mereka, tapi kita tetap pasti ada target dasar ya kan, nggak mungkin, ya udahlah bebas gitu, nggak mungkin. Ya minimal dalam waktu 3 bulan, pengendalian motorik halus kanan dan kiri terkendali. terkendali. Oke, nih sebelum kita lanjutkan lagi nih pertanyaan berikut, kita mau lihat dulu nih pemirsa, ada kegiatan dari Kokoro Musik sendiri. Oke, Miss boleh kasih komentarnya dong? Oh ya, ini murid kelas 6 SD yang levelnya udah lumayan tinggi ya. Jadi jarinya juga luwes, posturnya juga bagus. Ini bukan saja cara memainkan tapi postur duduknya Postur juga duduk ya penting dilatih. karena postur duduk itu akan mempengaruhi tulang punggung, lengan, kekuatannya. Itu kalau kita salah dari awal bisa cedera. Jadi harus diperhatikan dari awal, jaraknya duduknya dari piano itu juga harus diperhatikan, shape jari. Itu akan mempengaruhi kelak pengembangan teknik dalam level selanjutnya. Baik, dan ini Nah, ini anak murid saya yang paling muda, umurnya 3,5. umurnya 3,5. Iya. Gimana, ada kesulitan nggak tuh? Enggak Miss sih, ketika dia ngajarin? sangat lucu. Saya suka. Tapi kelihatan dari sini ya, Miss, dia pemirsa sangat enjoy. punya hobi nih sepertinya dari Iya, kecil sudah ada betul. bakat-bakat musik. Jadi Wow. mungkin bisa kelihatan juga anak kecil ini memainkan dengan hanya menggunakan satu jari ya. Untuk level begini memang kita masih satu jari dulu. Dia paham bentuk-bentuk piano, posisi piano, jumlah tuts hitam, jumlah tuts putih. Jadi kita belum memaksa harus 5 jari dipakai semua karena mereka masih dalam tahap pengembangan. Step by step begitu. Iya, nanti pelan-pelan pakai 2 jari, 3 jari, lama-lama 3 jari dipakai semua, 5 jari dipakai semua. Oke, tapi wajar lah ya untuk seorang pemula dan anak-anak juga. Dia harus dimulai dari hati dulu. Jadi pertama saya membangun dulu rasa cinta dia kepada musik, enjoy, memahami musik, keras lembut, ketukan, pencet, oh ternyata begini bisa bunyi gitu. Nanti lama-lama tambah lagi jarinya, lama-lama 5 dipakai semua. Oke, luar biasa. Tapi ini setiap kali anak-anak mengikuti les musik di Kokoro, apakah terus didampingi orang tua atau? Nggak semua, nggak harus. Kalau yang umur 3,5 kan kadang-kadang ada anak yang malu nih harus ada mama di dalam, boleh ikut ke dalam. Kalau dia pede sendiri ya nggak apa-apa. Oke, luar biasa. Kalau dia pede sendiri malah lebih bagus lagi, jadi bisa berinteraksi dengan teman-teman juga ya. Iya. Oke. Nah, untuk lingkungan di Kokoro Musik sendiri itu seperti apa sih? Dirancang seperti apa? Jadi bisa membuat suasana enjoy dinikmati oleh anak-anak. Dirancang dalam suasana yang nyaman, seperti rumahan. Saya tidak membuatnya terlalu gimana, saya lebih suka kesannya rumahan. Jadi anak-anak datang nggak ada beban. Jadi begitu masuk, seperti di rumah sendiri, mereka nyaman pertama. Jadi saya menciptakan efek psikologis dulu. Jadi begitu masuk, nyaman ya. Jadi nggak terlalu silau, penerangan terlalu silau. Menyediakan beberapa mainan, jadi mereka datang ada mainan, nggak harus datang main gadget. Itu kebiasaan anak zaman sekarang ya, datang main Bener gadget. banget. Jadi apalagi ada orang tuanya ya, ketergantungan kalau nih. datang ada congklak nih, ya duduk main congklak aja deh. Gitu. Bener banget. Oke, nah untuk Kokoro Musik sendiri apakah sejauh ini atau mungkin jadi planning ke depan memiliki
mau merencanakan acara atau kegiatan mungkin yang melibatkan komunitas dalam hal mengedukasikan kepada masyarakat terkait kokoro musik, terutama anak berkebutuhan khusus. Tentu. Jadi kita rencananya setiap 3 bulan sekali mengadakan acara. Kalau nggak konser, kita mengadakan group lesson music and art. Jadi saya akan melibatkan anak-anak grup ya, kita bikin jadi grup. Boleh juga murid-murid dari luar kokoro kalau ingin bergabung dalam kegiatan music and art. Kita akan belajar banyak di dalam kegiatan itu. Kita belajar mengenal sejarah musik, bermain-main games dengan musik, kita bernyanyi, dan banyak kegiatan menarik lainnya. Nah, kalau untuk anak kebutuhan khusus, biasanya saya lebih ke arah mengadakan konser. Jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak tampil di atas panggung, karena kan anak kebutuhan khusus beberapa tuh mereka sangat nempel sama orang tuanya ya, sulit dipisahkan, mereka merasa insecure kalau terpisah dari orang tua. Jadi kalau kita banyak mengadakan kegiatan tampil di panggung, mereka terlatih untuk berani tampil sendiri tanpa orang tua. Itu self esteem yang bagus sekali buat mereka. Mereka akan merasa, oh saya sanggup, saya bisa, saya ditonton banyak orang, mereka tepuk tangan. Iya, jadi itu efek psikologisnya ke mereka tuh besar sekali. Tapi sejauh ini apakah sudah ada collab dengan beberapa komunitas begitu untuk menampilkan anak-anak? Semoga di kedepannya ada bisa. Planning kedepannya ya, ada ya, planning kedepannya. Oke, nah ini tadi kita fokus bicara terkait dengan anak-anak nih ya. Bagaimana dengan saat ini kan Miss Yani masih sendiri nih, alone untuk ngajar anak-anak. Apakah ada planning untuk yang pasti ya menambah guru gitu, trainer baru lagi? Betul. Ada kualifikasi khusus begitu? Iya, pertama harus memiliki hati yang baik ya. Hati dulu terutama, bukan skill ya. Ini biasanya kalau melamar kerja tuh skill harus dahulu. Sekarang hati dahulu. Skill juga pasti, karena nggak mungkin kan nggak bisa piano lamar jadi guru piano kan nggak mungkin ya. Jadi saya anggap itu udah lumrah. Kalau mau melamar jadi guru musik pasti udah ada kemampuan musiknya. Tapi hati itu penting. Jadi bersedia berlatih lagi, dilatih, di training, kita belajar lagi bersama bagaimana mengayomi anak-anak dengan penuh kasih. Jadi jangan pakai sistem kita orang tua zaman dulu pakai kemoceng. Awas ya, itu tidak berlaku sekarang di kokoro. Sekarang pengajarannya harus lemah lembut ya, supaya mudah diterima juga. Iya, jadi saya juga nggak akan bilang lemah lembut selamanya, karena tetap harus disesuaikan. Disiplin tetap harus ada, tapi saya lebih suka menyebutnya holistik ya, holistic approach. Jadi disesuaikan dengan personality masing-masing anak. Oh, luar biasa sekali. Nah, itu tadi ya sudah disampaikan luar biasa sekali untuk persyaratan menjadi seorang trainer atau coach lagi membantu bersama-sama dengan Miss Yani pastinya. Sudah dicatat ya pemirsa ya. Oke, dan berikut nih ada planning nggak sih Miss untuk menambahkan alat musik? Tadi kan fokusnya ke piano aja nih. Ada planning nggak kira-kira menambah alat musik, dan ada juga nggak sih planning untuk membuka cabang nih? Meskipun masih baru ya, Miss ya. Iya. Penambahkan alat musik pasti, karena musik itu kan bukan hanya melulu piano ya, gitar juga, drum juga, masih banyak alat musik lainnya, biola kan sekarang juga sangat tren ya. Itu akan terrealisasikan. Akan terrealisasikan. Artinya menjadi rencana ke depannya, jadi harapan juga. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang terakhir nih, kita mau bukan terakhir ya, masih panjang sepertinya. Baik, Miss, ini mungkin pemirsa Batam TV juga perlu tahu di mana sih alamat kokoro musik, ataupun mungkin ada kontak person yang harus dihubungi bila ada orang tua di Batam yang ingin mendaftarkan atau melibatkan anaknya untuk belajar musik. Bila ingin tanya-tanya, apabila Bapak Ibu punya anak balita di rumah, penasaran program musik seperti apa, atau ada anak yang kebetulan mempunyai kondisi khusus ingin tanya-tanya, ingin trial, bisa langsung kontak kami di 0877 8300 9063, atau alamat kami ada di Ruko Trafalgar nomor 9, Perumahan Taman Duta Mas. Taman Duta Mas. Oke, ini sentral banget ya, ada di pusat kota. Jadi dari Batu Aji ke sini, Bengkong ke sini pas lah ya sudah. Oke, luar biasa. Nah, terakhir mungkin Miss Yani bisa menyampaikan pesan begitu untuk orang-orang tua yang mana saat ini mungkin seperti yang dikatakan Miss Yani tadi masih ragu untuk melibatkan anaknya belajar musik karena mungkin berkebutuhan khusus atau mungkin normal, tapi anaknya malu atau seperti apa, bisa disampaikan pesan untuk kepada orang tua yang mempunyai anak yang memiliki kondisi khusus. Jangan putus asa, jangan menyerah, karena anak berkebutuhan khusus itu bukan tidak mampu. Mereka hanya butuh kesempatan dan metode yang tepat dari hati untuk menyentuh hati mereka. Oke, luar biasa sekali ya, sepenggal kalimat yang tentu bermakna. Setelah ini mungkin ada banyak sekali orang tua yang langsung menelpon mudah-mudahan saya bisa banyak membantu, dan pastinya bisa melibatkan anaknya untuk dididik dalam bidang musik begitu. Terakhir, Miss Yani boleh sampaikan harapan untuk mengembangkan kokoro musik seperti apa ke depan?
Harapan saya anak-anak lulusan Kokoro Musik bisa memiliki hati yang bagus. Pertama hati dulu ya, sebelum Iya. skill kita ke hati dulu ya, Miss. Kalau Oke. dia udah pasti skill, udah pasti bisa. Itu saya Udah pasti jamin. bisa, yes. Saya jamin skill pasti bisa. Hati adalah yang sangat penting untuk saat ini. Dengan hati yang bagus, kita akan bisa membentuk personality yang bagus, manusia Indonesia yang bagus, sehingga tentu dampaknya ke negara akan menjadi besar. Yes, negara akhirnya memiliki generasi-generasi yang memiliki hati hati juga. yang bagus. Luar Iya, biasa. hati yang cantik. Kalau bahasa Jepangnya kita sebut utsukushi kokoro. Coba diajar dulu dong, Miss. Utsukushi kokoro. Eksekusi kokoran sangat susah ya kalau orang Indo ngomong Jepang ya. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi sudah sedikit terucap ya pemirsa. Oke, baik pemirsa, itu sudah dicatat tadi alamat dan juga nomor telepon atau kontak person dari Miss Yani. Tentunya bagi para orang tua di Kota Batam yang ingin melibatkan anaknya masuk ke Kokoro Musik, bisa langsung menghubungi. Nah, tapi pasti juga pemirsa juga bertanya-tanya, itu pendaftarannya berapa sih gitu? Oke. Kan biasanya yang dipikirin lebih dulu Ya, itu pendaftaran. kan Baik. pendaftaran. Jadi karena Kokoro Musik Batam masih dalam grand opening, masa-masa promosi grand opening, kita free pendaftaran. Free pendaftaran. Tapi ini BTW promonya sampai bulan apa nih? Harus dikasih tahu juga nih kepada pemirsa. Untuk mendukung lebih banyak anak-anak agar mempunyai kesempatan belajar musik, promosi ini berlangsung terus sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun dicatat. Jadi sangat disayangkan kalau nanti tahun 2024 baru mendaftar sudah dikenakan biaya ya. No nego-nego lagi. Oke, luar biasa. Nah, kita berharap Kokoro Musik tidak hanya hadir di Kota Batam tapi juga bisa meluas ke berbagai Baik, daerah, iya. baik di Tanjung Pinang sekitar Kepri Betul. maupun di luar kota Betul. lainnya. Oke, kita juga doakan semoga murid-murid yang saat ini sudah ada 20-an bisa belajar dengan hati, kemudian juga nantinya bisa memiliki skill yang luar biasa pastinya, membanggakan orang tua dan Betul. bangsa pastinya. Betul. Oke, terima kasih banyak untuk Miss Terima kasih Yani, juga. luar Thank biasa you. sekali sudah berbagi informasi tentunya dari seputar musik atau Kokoro Musik Batam yang baru saja grand opening 2 hari yang lalu. Luar biasa sekali sudah hadir dengan hati pastinya untuk anak-anak Indonesia, terutama anak-anak di Kota Batam. Terima kasih sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk hadir di Batam TV dan berbagi informasi pastinya. Baik, terima kasih pemirsa, perbincangan saya dan juga Miss Yani selaku founder dari Kokoro Musik menjadi akhir perjumpaan kita di Detak Kepri Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.